Halo, berjumpa kembali di channel Bapak ya. Oke, setelah video sebelumnya kita membahas tentang kekongruenan, sekarang kita lanjut ke part ketiga mengenai kesebangunan bangun datar. Oke, siapkan alat tulisnya. Mari kita mulai. Let's go. Apa itu kesebangunan? Ya, ada pertanyaan seperti ini. Jawabannya, dua bangun datar yang memiliki bentuk yang sama disebut sebangun, ya. Jadi yang memiliki bentuk yang sama, ya, itu disebut sebangun. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Ada dua syarat yang harus dipenuhi jika bangun datar tersebut ingin disebut sebangun. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai, ya. Sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, kita lihatnya yang pertama. Maksudnya gini, di sini ada segi 4, ya, ada dua segi 4, A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Nah, di sini kita tentukan dulu mana sisi yang bersesuaiannya. Oke, seperti AB yang warna merah itu bersesuaian dengan EF. Berarti AB per EF, ya, karena di sini ngomongin perbandingan. Kemudian BC yang warna hijau dengan FG, ya, yang sama itu yang bersesuaian. BC per FG, kemudian CD per GH, DA per HE. Nah, keempat sisi tersebut perbandingannya harus senilai. Ya, kemudian yang kedua, besar sudutnya sama, ya, di antara sudut-sudut yang bersesuaian. Sini udah ada kasih tanda ya. Sudut A sesuai dengan E, B dengan F, C dengan G, D dengan H. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, kita contoh langsung ya biar lebih jelas ya. Bapak tulis atau simpan syarat sebangunnya di sebelah kanan ya biar kita ingat. Oke, apakah dua pas foto tersebut sebangun? Ya. Nah, di sini ada pas foto A dengan B. Nah, berarti kita cek perbandingan panjang sisinya dan sudut yang bersesuaiannya. Nah, kalau dilihat dari dua bangun datar ini, pas foto tersebut, bentuknya sudah sama ya, yaitu persegi panjang, dua-duanya sama. Artinya kalau bentuknya udah sama seperti ini, ya, sudutnya pun sama ya, persegi panjang itu kan sudutnya siku-siku ya, berarti 90 derajat. 90 derajat semua, berarti saat yang kedua ini kita nggak perlu cari ya, udah ketahuan sudutnya sama besar. Berarti tinggal kita cari panjang sisinya yang bersesuaian. Nah, dalam persegi panjang ada sisi yang panjang, ya, ada sisi yang pendek atau lebar, biasa kita sebut 6, sisi sebelah sini juga pasti 6, yang atas 4, ya, sama dengan yang bawah. Yang A pun ininya 2, sininya 3. Nah, sisi yang bersesuaian ya antara panjang dengan panjang, berarti lebar dengan lebar, ya. Misalkan panjang A itu bersesuaian dengan panjang B. Panjang A berapa? 3. Panjang B 6. Kita sederhanakan. 3 dibagi 3 1, 6 bagi 3 2. Kemudian ya, karena panjang yang lainnya sama juga ya, sama-sama nilainya pasti sama. Selanjutnya lebar. Lebar A banding lebar B. Lebar A berapa? 2. Lebar B 4. Kita sederhanakan, 2 bagi 2 1,
4 bagi 2, 2. Nih, sama-sama 1/2. Ya, artinya senilai, berarti terpenuhi. Karena dua syaratnya terpenuhi, maka A sebangun dengan B. Ya, nah, simbol dari sebangun itu seperti ini, ya. Ini dibacanya A sebangun B. Oke, ya, paham ya? Kita lanjut. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya, kita cek ya, tadi sama sudut-sudutnya. Berarti kita nggak usah cek lagi. Kita cek ya, lebar dengan lebar, kemudian panjang dengan panjang. Ya, panjang A dengan panjang B. Panjang A berapa? 3. Panjang B 4. Nah, ini nggak bisa disederhanain ya. 3 bagi 3, 1, 4 bagi 3 nggak bisa. Udah berarti. Kemudian lebar A per lebar B. Lebar A 2, lebar B 3. Nah, ini juga sama. Nggak bisa disederhanain ya. Udah aja 2/3. Nah, ternyata perbandingannya tidak senilai. Berarti tidak terpenuhi syarat yang pertama tadi. Maka A itu tidak sebangun dengan B. Nah, kalau tidak sebangun, simbolnya seperti ini ya, dicoret tanda sebangunnya. Oke, ngerti ya? Sampai sini kita bisa membedakan mana yang sebangun dan mana yang tidak. Oke, yang terakhir. Satu lagi. Nah, manakah persegi panjang yang sebangun? Nah, di sini ada 3 ya. Ada 3 persegi panjang. Nah, di sini udah disebutkan persegi panjang semuanya. Berarti kita nggak harus nyari sudutnya, karena sudutnya udah pasti sama semua ya, karena semua persegi panjang. Oke, berarti kita cek syarat yang pertama, perbandingan panjang sisinya ya. Oke, kita cek dulu yang pertama ya, persegi panjang yang kuning dengan yang hijau. Oke, kalau yang kuning dengan yang hijau berarti panjang dengan panjang, lebar dengan lebar, sama seperti tadi. Panjangnya AB dengan EF. Ya, AB-nya 12, EF-nya 8. Kalau kita sederhanakan, ya berapa? 12 dibagi 4, 3, 8 bagi 4, 2. Berarti 3/2. Kita cek lebarnya ya. BC ya, ini juga sama 8. BC per BC dengan FG berarti. BC-nya itu 8, FG-nya 6. 8 dibagi 4, kita sederhanakan ya. 2, 6 bagi 4 nggak bisa. Oh, berarti 8 dibagi 4, 8 dibagi 2, 4, sorry. Kemudian 6 dibagi 2, 3. Ya, tidak senilai ternyata, berarti yang pertama itu tidak sebangun ya. Itu tidak sebangun dengan yang 2. Oke, yang kedua. Yang 1 dan ke yang 3 berarti ya. Ini berarti kalau yang 1 dan ketiga AB panjangnya ya. Kalau ini berarti panjangnya JK ya. AB per JK itu 12 per JK itu 4. 12 bagi 4, 3. Kemudian BC dengan KL ya, atau JI boleh lah ya. KL misalkan. BC-nya 8, KL-nya 3. 8 bagi 3 nggak bisa, berarti tidak senilai juga. Maka yang ke-1 itu juga tidak sebangun dengan yang ketiga. Nah, sekarang
yang yang kedua dengan yang ketiga kita cek ya, panjangnya EF ya itu berbanding CK. EF-nya 8, CK-nya 4. 8 bagi 4, 2. Kemudian FG dengan KL. FG-nya 6, KL-nya 3. 6 bagi 3, 2. Ternyata senilai nih. Berarti yang kedua ini sebangun dengan yang persegi panjang yang ketiga. Gitu ya. Oke. Sampai sini dulu ya. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa pada video selanjutnya.